tapi kata tetangga saya, ini pasti asam urat. Karena banyak sekali juga pasien-pasien saya yang kemudian jadi stres, depresi karena omongan orang gitu kan. Stres itulah, depresi itulah, cemas itulah yang membuat badan kita jadi semakin tidak sehat, semakin tidak nyaman. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Dr. Adit. Alhamdulillah di video kali ini saya akan melanjutkan bahasan yang kemarin sempat saya posting di YouTube sebelumnya ya, tentang googling soal keluhan kita, googling soal diagnosis penyakit kita gitu ya. Ini ada versi extendednya gitu ya, ada versi lanjutannya, karena ternyata nggak cuma googling yang kemudian bikin salah persepsi, bikin misleading ya. Ternyata saya banyak sekali menemui pada pasien-pasien saya dan juga banyak teman-teman saya di luar sana, banyak sekali orang-orang yang kemudian memiliki persepsi yang salah tentang penyakitnya, memiliki diagnosis yang keliru tentang penyakitnya, bahkan menjalani pengobatan yang tidak tepat terkait dengan penyakitnya, bukan karena googling, tapi karena kata orang, kata tetangganya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan gitu. Jangan sampai kemudian teman-teman mudah ya mengikuti kata-kata orang yang sebenarnya tidak kompeten di bidangnya gitu. Banyak sekali saya temui ya pasien-pasien saya, misalnya ada pasien yang kemudian ketika nyeri-nyeri gitu, nyeri-nyeri di kaki, dia sudah langsung nodong ke saya, "Dok, saya minta periksa asam urat," gitu. Loh, kenapa kok periksa asam urat? Memang Bapak pernah dicek asam urat terus tinggi gitu kan? Enggak pernah, Dok, tapi kata tetangga saya, ini pasti asam urat gitu kan. Jadi sering sekali saya temui, mungkin kalau di kultur daerah saya ya di Jawa, biasanya memang kalau sakit asam urat gitu. Ada juga yang kemudian pasien datang kesemutan gitu kan, kesemutan, mukanya itu panik ya. Pasien pertama kali datang ke poliklinik, dia kesemutan di kaki dan tangan, panik sekali, dia terlihat ketakutan, terlihat cemas ketika periksa. Ternyata ketika saya tanyakan, karena dia mengira dirinya mengalami sakit stroke. Kenapa dia bisa mengira mengalami sakit stroke? Karena itu kata saudaranya, kata tetangganya, kata orang gitu. Kalau semutan itu pasti stroke gitu kan. Nah, dia cemas luar biasa, padahal ketika saya periksa jauh sekali dari stroke gitu, bukan stroke gitu, hanya gangguan saraf tepi yang sebenarnya tidak terlalu berat ya, beda sekali sama stroke gitu. Jadi itu yang menjadikan kita harus berhati-hati, jangan mudah percaya dengan omongan orang. Karena banyak sekali juga pasien-pasien saya yang kemudian jadi stres, depresi karena omongan orang gitu kan. Misalnya nyeri kepala sudah lama, itu ada yang bilang, "Wah, itu pasti tumor otak." Itu tetanggaku ada, saudaraku ada yang kayak gitu juga. Ternyata ada tumor di otaknya, harus dioperasi. Habis dioperasi, dia kemudian nggak sadar lagi, nggak lama meninggal. Stres pasien kemudian mendengar info seperti itu. Padahal bisa jadi nyeri kepalanya jauh berbeda dengan yang dibilang tetangganya tadi. Bukan karena tumor otak, bukan karena benjolan di otak itu, tapi dia sudah panik duluan, sudah stres duluan. Justru itulah, stres itulah, depresi itulah, cemas itulah yang membuat badan kita jadi semakin tidak sehat, semakin tidak nyaman gitu. Nah, ini saya menghimbau teman-teman semua, mungkin juga ada yang itu biasanya terjadi pada orang-orang tua ya, atau kalau mungkin ada yang punya orang tua atau simbah yang mungkin punya kecenderungan percaya sama omongan orang, mungkin bisa video ini bisa jadi nasihat ya. Jadi hati-hati, bisa jadi memang omongan orang betul, tapi sepengalaman saya itu banyak salahnya gitu. Kemudian jadi ketika teman-teman khawatir terhadap kondisi kesehatan teman-teman dan mungkin tetangga bilang A, kemudian teman bilang B, saudara bilang C, segera cek ke dokter. Jangan sampai kita terlalu mengambil diagnosis terlalu dini, mengambil kesimpulan terlalu dini,
bahkan nanti mengobati sendiri yang sebenarnya tidak tepat dengan kondisinya gitu. Karena banyak juga pasien saya yang kemudian karena omongan tetangganya, kalau sakit begitu minum obat ini aja, minum obat itu aja. Aku dulu juga begitu, ternyata sembuh sekarang. Lah langsung pasien kemudian minum, padahal diagnosisnya beda, terapinya sangat-sangat berbeda. Pada akhirnya malah membuat pasien tadi jadi bukannya sehat, bukannya sembuh, malah semakin sakit gitu ya, karena obat yang diberikan tidak sesuai dengan kondisinya. Nah, itu harus berhati-hati. Jadi ketika teman-teman mengalami suatu keluhan, mengalami suatu gejala penyakit gitu kan, segera konsultasikan ke dokter. Ketika teman-teman mungkin mendapatkan input informasi dari luar, dari tetangga, dari saudara, dari keluarga, ketika memang membuat panik, membuat cemas, segera konfirmasikan ke dokter. Periksa ke dokter, tanyakan, dok, kata tetangga saya, kata saudara saya, sakit yang seperti ini asam urat, apa benar gitu kan? Dok, kata tetangga saya sakit seperti ini stroke, apa benar? Nah, nanti dokter akan memeriksa, akan kemudian berdiskusi, oh ternyata bukan, ternyata cuma sakit ini gitu. Dok, kata tetangga saya obat ini bagus gitu, apa benar? Nah, nanti dokter akan mengkonfirmasi, akan kemudian memberikan terapi yang sesuai. Nah, seperti itu. Intinya jangan mudah percaya omongan orang. Jangan semua omongan orang ditelan mentah-mentah sehingga membuat kita malah jadi salah diagnosis, salah pengobatan juga. Jadi menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu, menimbulkan kesakitan yang sebenarnya bisa dihindari. Nah, mungkin begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.